Haleluya. Puji Tuhan saudara, selamat pagi bagi kita semua. Kita jumpa lagi di dalam doa pagi ini. Kita bersyukur bisa bangun pagi ini dengan sehat, tentunya dengan penuh sukacita. Saya percaya sepanjang hari ini juga Tuhan akan menolong kita dalam segala aktivitas kita. Saudara, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi ini. Terima kasih buat pertolongan-Mu sepanjang malam. Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami Tuhan, dalam peristirahatan kami, sehingga pagi hari ini Tuhan boleh menolong kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kami boleh kembali membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan di saat pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala penyertaan-Mu, buat berkat-Mu di sepanjang hari ini untuk seluruh hidup kami. Kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Bahkan sebentar kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan akan memimpin dan menyiapkan setiap hati kami, pikiran kami, dan juga seluruh hidup kami. Agar firman-Mu menjadi kekuatan untuk kami melayani Tuhan dan juga dalam kami mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi ini dalam Roma pasal yang ke-12, yaitu ayat yang kedua. Di sana firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan saudara. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, walau kita tinggal dan berada di dalam dunia ini, tetapi kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Seperti ikan, saudara, dia ada di dalam laut. Tentu laut itu asin. Walau ikan itu tinggal di air yang asin, tetapi tubuhnya tidak asin, saudara. Tetapi saat ikan itu diambil, ada yang dijadikan menjadi ikan asin karena ditaruh garam sebagai pengawet dari ikan tersebut. Tapi bukan berarti ikan itu sudah asin dari sananya. Jadi ikan itu tetap tawar walaupun dia berada di air yang asin. Nah, kita sebagai anak Tuhan, saudara, memang diutus Tuhan ke tengah-tengah dunia ini. Tetapi kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini, saudara. Nah, yang dimaksud kata dunia oleh Paulus di sini adalah jalan hidup yang jahat atau perilaku yang tidak menyukakan hati Tuhan atau yang bertentangan dengan kehendak Allah. Nah, jadi Paulus bukan hanya menunjuk kepada perbuatan-perbuatan duniawi, tapi pola pikir, sudut pandang, dan keyakinan atau kepercayaan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kita diperintahkan tidak hanya agar tidak berbuat jahat, tapi juga jangan menyukai cara pikir yang sama dengan dunia ini. Itulah maksud Paulus, saudara. Nah, kita sebagai pengikut Kristus tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini yang dikuasai tentu oleh keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup.
Karena keserupaan dengan dunia ini tentu akan membuat hidup rohani kita lumpuh dan tidak akan mengalami pertumbuhan. Itu sebabnya kalau kita melihat saudara, banyak orang Kristen yang tetap saja menjadi bayi rohani meskipun dia sudah tua. Padahal mungkin dari kecil sudah menjadi orang percaya atau orang Kristen. Tapi tidak menjamin orang itu menjadi dewasa dalam hal kerohanian. Kita harus memberikan diri kita dibaharui oleh Roh Kudus yang akan mengendalikan perasaan dan juga kehendak kita. Nah, firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita supaya jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, ayat ini berbicara tentang sebuah nasihat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, agar mereka tidak lagi hidup seperti orang-orang dunia yang tidak mengenal Allah dan tidak lagi bertingkah laku seperti orang-orang dunia. Kita bukan seperti seekor bunglon, saudara, yang dapat berubah warna sesuai dengan tempat di mana kita tinggal. Tapi Paulus minta agar jemaatnya di Roma tidak terpengaruh dengan kondisi dunia pada masa kini. Jadi orang Kristen atau orang percaya hendaklah jangan mudah terpengaruh. Orang Kristen atau kita sebagai orang percaya harus menunjukkan jati diri kita sebagai orang percaya dengan cara berubahlah menunjuk pada transformasi karakter yang mendasar secara mendalam, saudara. Nah, lalu berubah oleh apa? Yaitu berubahlah oleh pembaharuan budi. Suatu tindakan yang membuat seseorang menjadi baru secara rohani atau mengalami pembaharuan, mulai dari pola pikir atau cara berpikir atau bersikap. Nah, dengan pembaharuan budi inilah kita dapat membedakan atau mengetahui manakah kehendak Allah yang sempurna. Suatu akibat yang dihasilkan dari adanya perubahan budi tersebut. Nah, di sini kata janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Nah, di sini harapan Paulus agar orang percaya menunjukkan cara hidup yang berbeda. Tentu dengan mereka yang tidak mengenal Allah. Berani tampil beda. Di sini dibutuhkan kesadaran bahwa kita telah diselamatkan dan dikuduskannya. Saudara, firman Tuhan mengingatkan supaya kita berubah oleh pembaharuan budi. Karena akal budi yang sudah dikuduskan dipastikan dapat mengambil keputusan yang tepat atau yang benar, saudara. Paulus mengajarkan kita sebagai umat ciptaan yang baru untuk sungguh-sungguh mengalami perubahan total dalam semua aspek, yaitu dimulai dari pikiran kita, perbuatan, perkataan, dan perilaku hidup sehari-hari. Firman Tuhan mengingatkan kita jangan menjadi serupa dengan dunia. Kita harus berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan,
supaya dapat menjadi teladan dimanapun kita berada. Jangan mudah terbawa arus dunia ini yang menginginkan kita hancur berkeping-keping dengan menjauh dari Tuhan dan tidak mengikuti apa kata firman Tuhan. Pagi ini, firman Tuhan mengingatkan kita agar jangan hanya puas dengan perubahan sementara, tapi kita harus benar-benar mengingat betapa kemurahan Tuhan itu begitu nyata dalam hidup kita. Kita jangan biarkan hidup kita dikuasai oleh dunia ini dan menjadi serupa dengan dunia ini hanya karena suatu hal yang tidak masuk akal, saudara. Tapi biarlah Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadanya. Seperti dalam Roma 12 ayat yang pertama. Nah, meskipun kita hidup di dunia ini, tentu Tuhan tidak menghendaki kita mengambil bagian dari berbagai pengaruh dan tren dunia. Dan jangan kita mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Itu yang ditekankan oleh Paulus lewat firman Tuhan pagi ini. Karena dalam Yakobus pasal 4 ayat yang keempat, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Nah, kita sebagai orang Kristen jelas bukan merupakan bagian dari dunia ini, dunia yang fana ini, walaupun kita masih berada di dunia ini. Sebab kita berasal dari Allah. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Itu kita bisa baca dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19. Nah, dalam Matius 10 ayat yang ke-16, di sana kembali firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kita cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Bapak-ibu saudara, Tuhan kiranya menolong kita untuk bisa menjadi berkat, menjadi contoh, menjadi teladan, seperti firman Tuhan yang kita sudah dengar pada saat pagi hari ini. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kita sebagai anak Tuhan itu harus berbeda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan yang kita sudah dengar menjadi rema buat kita untuk mengingatkan kita kembali untuk kita berani tampil beda sebagai anak Tuhan. Tuhan menolong kita semuanya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kasih setiamu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sampai hari ini. Kami diberikan kekuatan, kami diberikan kesehatan, kami mengalami pertolongan dan perlindungan Tuhan, sehingga kami ada sampai hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang Tuhan kasihi, dan kami juga bersyukur atas pilihan-Mu. Engkau menjadikan kami menjadi umat Tuhan, dan biarlah setiap kami umat-umat-Mu, jadikan kami menjadi berkat dimanapun kami berada, sehingga hidup kami menjadi teladan bagi orang-orang yang melihat kami, mengenal kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat seluruh hidup kami. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar
sudah kami ketahui, yang akan terus menolong kami agar memiliki hidup sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Tuhan menolong kami, membela kami, agar kami mampu menjalani hari ini dengan pertolongan Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.